Balik lagi di ruang tamu dan kali ini kita kedatangan seorang sinias lokal asal Sulawesi Selatan. Beliau adalah Dr. Quraish Simattar. Selamat datang Pak. Sama-sama. Beliau ini adalah seorang sinias lokal yang sudah menelurkan beberapa karya. Dan untuk jelasnya kita keset aja Pak ya. Siap. Ayo. Baik, saya sudah bersama Kak Quraish Simattar. Tapi sebelumnya saya speechless sebenarnya karena saya kenalnya beliau adalah seorang sinias. Tapi setelah saya browsing, ternyata gelar beliau adalah dokter dan seorang akademisi, pengajar juga. Saya mau tanya Kak, ini kenapa larinya ke film? Padahal secara akademik Anda kan bahkan gelarnya sudah dokter malah. Kecelakaan sebetulnya. Kecelakaan Iya, gimana? film itu kecelakaan. Tahun 2017 itu ada salah seorang pimpinan kemudian datang ke saya meminta untuk dibuat film autobiografi beliau. Saya dalam posisi yang minta ini pimpinan itu kan bukan permintaan tapi perintah kan. Di kampus ini? Di kampus. Ya udah, saya bismillah coba hunting beberapa teman. Saya kerjakan, selesai. Tayang. Waktu itu judulnya Melawan Takdir. Melawan Takdir. Itu film pertama? Karya film pertama? layar lebar pertama. Sebetulnya 2004 saya pernah di Jakarta International Film Festival. Waktu itu film dokumenter. Katanya sih screening layar lebar juga, tapi saya tidak hadir waktu itu. Di Taman Ismail Marzuki, sempat MTV Trax, Singapura dan Australia kalau tidak salah. Cuman waktu itu lebih ke dokumenter. Setelah itu masuk ke dunia akademik, ya saya meninggalkan betul-betul dunia perfilman. Sampai itu tadi 2017 ada perintah untuk membuat film itu, ya saya kerjakan. Setelah itu terus ya kecelakaan membawa hikmat, jadi malah ketagihan setelah itu. Atas dasar apa pimpinan memerintahkan itu? Misalnya kasih. Mungkin karena portofolio yang 2004 itu dia melihat bahwa ternyata ada salah seorang stafnya yang punya basic film dan seterusnya. Walaupun saya sudah menjelaskan ke beliau bahwa sebetulnya saya basic di dokumenter. Waktu itu judulnya Barombong Coastal, pesisir Barombong, reklamasi awal-awal Pantai Losari dulu di Timbun. Tapi waktu itu karena udah jadi perintah, saya kumpulkan khususnya ada dari mahasiswa yang memang sudah lebih maju dalam dunia sinematografi itu. Nah, mereka ternyata support, ayo kita sama-sama ya. Akhirnya terbentuk tim keren waktu itu dan selesai. Dan emang dari dulu suka atau memang disiplin ilmunya di situ? Saya sebetulnya di ilmu perpustakaan. Basicnya ilmu perpustakaan. Nah, kalau nanya basic ilmu perpustakaan itu semua bidang ilmu ngumpul di situ. Betul. Dia multidisipliner, dia hampir semua bidang ilmu, jadi bisa kemana-mana. Saya tidak tahu itu kekurangan atau kelebihan. Dan dari situ awalnya? Itu awalnya, walaupun film itu memang itu tadi karena juga sudah punya pengalaman di dokumenter dan apa. Saya juga dulu ketika masih kuliah di Jakarta itu sekali sering berkunjung ke festival-festival di sana, Taman Ismail Marzuki, KJ, nonton gimana orang produksi dan seterusnya. Itu memang tertarik dari dulu, Kak? Iya, passionnya di situ. Iya, apalagi seorang penulis juga. Penulis ya, malah lebih duluan nulis daripada membuat film. Saya tadi lihat saya browsing Kak Quraish pernah jadi penulis di screenplay, betul ya? Screenplay untuk film ya? Iya. Film layar lebar? Saya tidak tahu. Kalau Melawan Takdir, Supporter Masuk Pesantren, hampir semua film yang layar lebar itu saya penulis naskah. Penulis naskah, dan biasanya juga saya dalam tanda petik mengintervensi soundtrack. Jadi semua lagu saya tulis karena saya tidak mau soundtrack itu seperti sesuatu yang tidak nempel dengan filmnya, hanya untuk ngisi sound saja. Dia tidak menceritakan filmnya. Tidak menceritakan filmnya, makanya biasanya soundtrack itu saya cocokkan dengan naskah, skenario. Ada contohnya film apa yang pernah kita bikinkan? Melawan Takdir itu Fadli yang bawakan, Laga Ligo yang menunggu jadwal tayang itu dinyanyikan oleh Adi, mantan vokalis Naf. Adi Naf. Iya. Itu saya yang nulis, aransemennya saya buat supaya saya cocokkan. Musik juga ya?
Musik juga. Musik juga kita kuasai. Iya. Sederhana, iya sederhana sih. Saya hanya kasih nada dasarnya gitu. Bunyinya seperti ini dan seperti ini. Kemudian mereka improvisasi misalnya mau nambah melodi, tetapi tidak keluar dari nada dasar. Saya tertarik yang Lagaligo, Kak. Iya, Lagaligo. Lagaligo itu menceritakan tentang apa? Lagaligo itu mau disebut mitologi juga tidak, karena sebagian kita khususnya orang Sulawesi juga mempercayai itu sebagai sebuah kepercayaan. Bercerita tentang manusia pertama turun ke bumi, terus di generasi ketiga melahirkan Saweri Gading, terus ada Lagaligo. Lagaligo itu generasi keempat. Di sequel saya sebutnya sequel pertama karena sebetulnya saya berharap ada lanjutan. Sebetulnya yang paling banyak ceritanya itu tentang Saweri Gading, tapi karena mitologinya terlanjur diberi nama Lagaligo, maka kami pilih itu menjadi judul filmnya. Jadi ceritanya di Luwu ya? Ceritanya di Luwu, tetapi jangan bayangkan Luwu yang sekarang karena Wasa itu kan manusia pertama. Ini cerita Adam Hawa, tetapi versi mitologi Bugis Makassar orang Sulawesi. Manusia pertama kan tidak mungkin ada dua manusia pertama. Adam ya Adam, Batara Guru ya Batara Guru. Jadi Batara Guru itu ya menurut saya Batara Guru itu Adam, tapi diceritakan dalam versi kita di Sulawesi yang menyebutnya Batara Guru. Latoge Rilangi. Terus latar belakang visualnya? Visualnya kemarin itu sebetulnya kita begini. Saya ketika Wilson datang mentaskan Lagaligo versi teater di Benteng Rotterdam, saya pikir ini kok Lagaligo keliling dunia tapi tidak pernah pulang kampung. Awalnya dari situ. Awalnya di situ. Inspirasinya dari situ. Awalnya di situ. Dia diproduksi dari orang luar, dipentaskan di sana dan seterusnya. Terus teman kita bikin Lagaligo. Lagaligo enggak murah lah. Ya udah kita buat dengan semaksimal mungkin, semampu kita. Motivasinya adalah minimal kita memulai gitu. Kalau kemudian nanti film itu orang ini enggak ada, yang jelas kita mulai, silahkan Anda perbaiki gitu. Anda buat versi yang lebih bagus. Setidaknya Lagaligo pulang kampung. Itu visinya. Iya. Misinya itu. Lagaligo akhirnya Lagaligo kan pulang kampung, kita pulangkan. Maksud saya pulangkan itu kita produksi sendiri. Coba kita lihat teasernya dulu. Trailernya udah keluar, Mak? Udah ya. Trailer. Ini diproduksinya kapan, Kak? Produksinya 2002. 2003. Waktu pas Covid ya? Akhir Covid ya? Enggak. Ini ya? Iya. Mitologi warisan dunia apa tadi? Termegah. Iya. Kamu akan menjadi sumber cinta dan kasih sayang di cantik ya pemeran. Saya dibayangkan saya itu karakternya di mirip-mirip kumuh. Selama ini kan kita digiring masuk ke wilayahnya mitologi apa yang Yunani punya ya. Jadi akhirnya kita membayangkan manusia pertama itu Hercules yang seperti itu. Terus mereka pakai pasukan model-model Romawi. Dalam hati saya, masa sih dari langit sudah seperti itu? Mestinya kan dia ya polos saja seperti kita di sini. Bisa asal muasal manusia. Apakah sudah ada kabar dari langit? Kapan putri kita mendekat ke dunia? sudah kiranya Paduka bersedia untuk dilantik menjadi. Paman, saya tidak mau berkuasa dan saya tidak mau berkuasa. Tapi kenapa lu? Di mitologinya memang itu bercerita tentang Alelu. Sebagian kita tentu menafsirkan yang paling dekat Alelu ya Lu. Tanah Lu. Lagaligo. Karena kan beberapa daerah mengklaim diri juga. Iya. Semua mengklaim. Kayak Bantang itu Bahkan dia mengklaim Buta Toa. Bahkan perahu Sawir Gading itu dipercayai
dibuatnya di sekitar ada namanya Panranluhu, daerah sebelum Bira. Panranluhu itu juga idiom yang paling dekat ya, Luwu. ahli dari Luwu, orang ahli. Jadi dasarnya dari situ ya. Iya, makanya jangan membayangkan postur Sulawesi ini kan, kalau kita lihat peta dunia balik 100 tahun, 1 juta tahun sebelumnya, itu sekarang menjadi cantik membentuk huruf K. Dulu itu pernah seperti huruf S. Dulunya. Pernah dulu bulat saja agak bengkok seperti C. Pulau Sulawesi ini pulau yang paling besar perubahannya. Dia berubah-ubah terus. Itu karena erosi mungkin ya. Macam-macam pergelakan lempeng dunia juga memang buat itu. Makanya jangan membayangkan Luwu yang sekarang. Bisa jadi dulu itu Luwu, ya Luwu itu Sulawesi gabung dengan Kalimantan, gabung dengan daratan satu daratan, kemudian bercerita. Makanya ceritanya ini menjadi, dia sampai ke Singapura, Filipina orang Filipina klaim dia dari Lagaligo itu di Filipina. Di Singapura ada yang penulis dulu, dia juga nyebut bahwa dia di Singapura. Hampir di seluruh tanah Melayu. Iya, karena saya pernah ketemu seorang budayawan, dia mengklaim juga Lagaligo itu berasal dari Malaysia ya. Iya, Malaysia iya. juga. Karena memang dia Melayu sih sebetulnya, Malayunesia yang di bagian dari situ. Mahabharata dan Homerus saya baru ingat. Nah, yang Yunani punya itu yang bercerita tentang Perseus, Hercules, Zeus itu kan Homerus. Kalau Mahabharata ini kan tentang India klasik. Mahabharata dengan Homerus digabung itu masih tidak ada apa-apanya dengan jumlah halamannya Lagaligo. Nah, jumlah halaman yang sempat diterjemahkan oleh almarhum Pak Salim itu sekitar 2 bab. Pak Salim Said. Bukan, saya lupa namanya, Prof. Salim dulu, dia orang dari sini yang bisa menerjemahkan lontar dalam bahasa Bugis klasik. Itu hanya 2 bab yang tersisa, 10 babnya belum ada yang bisa melanjutkan. 2 bab ada 10 bab yang iya, 2 bab itu saja sudah jauh lebih panjang daripada Mahabharata dan Homerus itu. Jadi masih ada 10 bab? Ya, yang bisa menerjemahkan ke Leiden saja. Aslinya kan di Leiden sekarang, library-nya. Terus risetnya film ini? Saya ngangkat langsung dari novel. Waktu itu saya baca banyak tulisan tentang Lagaligo, terus saya menemukan satu novel karya Dul Rahman. Saya pikir ini novel yang paling gampang dicerna dan gampang dipahami oleh pembaca, apalagi kalau saya adaptasi menjadi film. Karena jadi adaptasinya dari novel ya? Novelnya Dul. Karena kalau mau riset lebih banyak itu agak berat memang. Yes. Kos produksinya pasti lebih besar. Mahabharata saja bercerita tentang Pandawa, itu kan semua Ramayana. Itu saja kalau membuat kostumnya sekian. Kalau Homerus Yunani, bayangkan saja itu pasukan-pasukan sampai pasukan Romawi. Nah, kalau kita dengan punya rep yang lebih besar, kita butuh kos berapa? Makanya kalau itu yang kepikir, nggak akan ada yang buat ini film. Yaudah, kita buat saja dulu. Dan urusan bahwa nanti akan dikritisi, itu silakan kritisi. Semakin bagus kritisannya, orang yang membuat setelah kita tentu akan syukur-syukur kalau ada yang membuat ulang ya. Saya berharap mudah-mudahan ada yang kemudian mulai, karena sequelnya cukup panjang, banyak sekali cerita di dalam. Kalau dia sinetron sampai kita meninggal tidak selesai itu anunya. Saking panjangnya. Sequelnya iya. Ini berapa lama sambil minum Kak? Ya. Ini berapa lama proses produksinya Kak? 2002 hampir setahun kayaknya. Hampir setahun. Itu produksinya 2 bulan atau 2 bulan lebih 3 bulan. Yang lama dulu biasanya kalau film kan yang lama sebenarnya di pra-produksi. Film itu kalau perannya kuat, produksi enggak perlu lama. Melawan Takdir itu kita syuting enggak sampai sebulan, sudah sampai ke Sydney. Oh, sampai ke Sydney syutingnya? Sydney. Enggak sampai sebulan. Dari Luwu jadi ada berapa lokasi syuting? Luwu, Makassar, kemudian di Bulukumba, Bira. Di Bira. Termasuk Sydney juga. Enggak, yang Melawan Takdir. Oh, yang Melawan Takdir ke sini. Ya, oh, yang Lagaligo ada Lagaligo, ya. Malili, Sorowako di Luwu Timur. Nah, jadi Bira itu kan ujung selatan Pulau Sulawesi. Kemudian Luwu Timur, walaupun namanya Luwu Timur tapi kan ke utara dia kalau di Sulawesi. Jadi itu ujung pukul ujung daratannya Sulawesi Selatan. Tek di Bira, ambil lagi gambar di Sorowako, terus tidur semalam balik lagi ke Bira. Panjang juga. Iya, itu sekitar 20 jam lah jalur darat kita berkendara. Oh, pakai jalur darat bisa. Iya, jalur darat. Ya, at least ini film keempat ya.
Ini yang Ketiga? Atau ketiga? yang akan tayang yang ketiga. Sebetulnya produksi yang keempat. Produksi yang keempat. Ya, cuman lebih dulu kita daftar dari ada satu yang pelintas batas itu belum selesai. Kalau Masih produksi? sudah selesai, sudah pasca sound dan sound Dolby dan DCP. Oh, Dolby. Kalau pelintas batas. Dia biografi, salah seorang tokoh juga. Berapa? Ini produksi tadi keempat, tapi yang urutan ketiga yang tayang ya. Urutan ketiga yang tayang, iya. Yang ketiga yang tayang. Jadi masih menunggu jadwal tayang ini. Menunggu jadwal tayang. Mudah-mudahan sebetulnya kami rencana premier itu tanggal 23 bulan ini. Bersamaan kita mau kebetulan ada momentum hari perlawanan rakyat Luwu. Itu tanggal 23 Januari biasanya dirayakan di Luwu. Saya berharap sambil teman-teman di sana merayakan itu ya kita support dalam membuat premiernya di Makassar dengan mengundang teman-teman orang-orang Luwu. Itu udah lewat tanggal 23 Februari atau Januari? Februari. Oh, Februari. Februari. Jadi akan tayang serentak ya di bioskop ya? Belum, ini masih premier. Masih premier. Iya. Tayang itu kita masih nunggu Jadwal. antrian ya karena memang pasca pandemi itu kan antrian agak panjang. Iya. Agak panjang karena film-film yang juga dulu sempat mendaftar pada masa pandemi itu kan juga baru tayang sekarang. Selain ini Kak, saya juga dapat ada juga film Imam Lapeo ya? Imam Lapeo. Imam Lapeo. Kita lihat trailernya dulu. Sudah ada trailernya kan ya? Kalau ini berat ini, saya harus minum dulu. Imam Lapeo. Imam Lapeo, tapi emang konsennya Kak Kures dengan teman-teman itu Iya. ke film-film budaya ya? Menjadi Iya. wali Ini dia. kalau belum injak lapeo. Kenai bengana pamasemu Imam Lapeo ini salah satu tokoh di kala-kala Sulbar ya? Sulbar. Sulawesi Barat. Iya. buat telinga dan lidah orang Mandar. Dan bisa dibilang legenda sih. Dia wali, sih Wali. sebenarnya dia wali, dia sufi, dia kiai, nyai, dan Pengendali badai dari Tanah Mandar. pengendali badai dari Tanah Mandar. Waktu itu sebetulnya juga ada diskusi dengan teman-teman. Sebetulnya kita punya dua nyai di Sulawesi ini. Ke selatan itu ada Syekh Yusuf, Iya. kemudian yang ke utara itu di kehadirannya Imam Lapeo. Beliau ini. tadi, Iya, nah bicara. waktu itulah kemudian sempat diskusi, "Yuk, ini kalau kita tidak buatkan film, nanti itu hanya akan jadi legenda." Padahal dia bukan bukan tokoh mitologi, fiktif. dia ada ya Bukan tokoh fiktif dia dia. tokoh fiktif. Kenapa kemudian sekarang disebut mitologi? Karena khususnya Imam Lapeo karena dia tidak punya naskah catatan Tertulis. kitab seperti Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu punya kitab yang kemudian dipelajari oleh guru-gurunya. Imam Lapeo dulu pulang dia tradisinya lisan dia. Padahal sebetulnya kenyaiannya, kewaliannya ya kurang lebih sama dua menara yang kita miliki. Dia sebenarnya sejajar dengan Syekh Yusuf ya. Sejajar. Sejajar ya. Sejajar Syekh Yusuf. Tapi sejauh ini sepemahaman kita di Sulawesi Selatan atau bahkan satu Indonesia mungkin ya. Ya. Orang-orang cuma kenalnya Syekh Yusuf yang Iya. tokoh sentral dari Iya, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf Mekah Medina terus sempat diasingkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Seterusnya kemudian meninggal berbagai macam versi cerita. Ada yang karena makamnya ada di Tangerang, ada di Goa, di Cape Town, Afrika Selatan. Imam Lapeo juga biasanya orang-orang dulu seperti itu. Selalu ada mitologi yang mengikuti akhir periodenya. Imam Lapeo, Makkah Medina, uniknya dari semua kiai-kiai wali pada waktu itu atau kita sebutnya apa orang sufi lah. Makkah Medina terus dia kalau ndak ke wilayah Asia Barat apa ya? Ke Afrika terus balik kalau sempat balik ke Indonesia. Imam Lapeo ini unik karena dia menjadi satu-satunya orang terus yang kemudian belok kanan ke Eropa. Makanya dia ke Eropa dulu. Dia ke Turki. Makanya di daerahnya juga dia disebut dengan Putambol.
Kayak Tambol. Tambol itu ternyata saya dulu tanya, saya pikir itu bahasa Mandar, ternyata itu Istanbul. Oh. Itu dari sana. Ya, dari yang Sulawesi datang Barat? dari iya. Ya, saya tadinya saya pikir itu gelar apa Daeng Pak Daeng ya, Daeng ada di sana. Ternyata bukan, ternyata setelah dijelaskan, oh saya baru paham bahwa ternyata Tambol itu Istanbul. Karena dia memang ke sana. Iya. Dia menjadi satu-satunya representasi Nyai Wali kita yang kemudian bergurunya pasca Mekah Madinah justru ke Eropa. Dia belok ke Turki. Dia ke Turki. Tepatnya Turki ya. Iya. Di sana ada nggak penjelasan dia berapa lama di sana? Bahkan ada sumber yang menjelaskan beliau juga berkeluarga di Turki. Terus dari Kami riset harus riset yang kita dapat itu dari Turki kapan dia balik ke? Kami belum riset sampai ke situ karena filmnya ini akan lebih banyak berbicara. Pasti risetnya akan ke situ juga. Filmnya akan ke situ. Tapi di riset awal kemarin kita hanya mengumpulkan hal-hal yang itu menjadi menjadi viral di khususnya orang-orang di Sulawesi yang bercerita tentang koramanya dia. Karomahnya, ya. Koramanya itu ada sekian yang diterima sebagai mau disebut mitologi, orang meyakini dan beberapa orang menyebut bahwa iya itu terjadi. Ya, yang rancunya karena beliau tidak punya catatan tertulis ya. Iya. Soal jadi tidak ada naskah yang bisa menjadi acuan kitab apa yang diajarkan kepada santri-santrinya misalnya setelah itu kan. Misalnya saya kasih contoh karamanya begini. Ini udah di kita satu Sulawesi udah hampir semua sudah pernah dengar. Jadi beberapa tahun yang lalu tiba-tiba ada mobil truk bawa semen disumbangkan untuk masjid Imam Lapeo. Pengurus masjid itu bilang kita tidak pernah pesan. Dia bilang enggak, ada yang pesan dan sudah dibayar. Dia bilang kalau sudah dibayar enggak apa-apa, kasih turun saja. Sambil dikasih turun semennya, yang supir itu kan kemudian melihat foto-foto yang ada di masjid itu. Terus dia nunjuk, ini yang bayar. Yang dia tunjuk itu fotonya Imam Lapeo. Orang itu udah lama ini udah puluhan tahun. Puluhan tahun yang meninggal. Jadi yang supir yang bawa semen itu? Ya, dia nunjuk bahwa ini sudah dibayar. Terus pengurus masjidnya bilang ya kalau sudah dibayar enggak apa-apa, turunkan saja. Mungkin sumbangan dari jemaah gitu. Iya. Sambil dia turunkan, kemudian dia melihat foto-foto. Dia lihat foto Imam Lapeo terpajang di situ. Terus dia tunjuk bahwa ini yang bayar orangnya. Ya, pengurus masjid bilang, loh masa ini yang bayar? Kalau yang bayar ini kan itu kuburannya di depan masjid. Dan masih banyak cerita tentang itu, karama tentang kenapa kemudian kemarin di awal itu kita pakai pengendali badai dari Tanah Mandar, karena hampir seluruh nelayan di pesisir Tanah Mandar itu kalau datang badai yang mereka ingat itu langsung Imam Lapeo. Oh, itu ceritanya gimana? Iya. Waktu itu sempat saya tanya sama Pak Syab. Pak Syab ini apa bukan musyrik? Pak Syab menjelaskan waktu itu kami sempat berkunjung ke rumah beliau, rumah kayu. Beliau menjelaskan namanya tawassul. Tawassul itu nelayan di sana itu berdoa. Doanya itu meminta juga dukungan doa dari Imam Lapeo. Yang sebagian orang di sana juga memang masih meyakini bahwa Imam Lapeo tidak meninggal. Jadi dia masih tetap dianggap sebagian besar hidup. Mungkin hampir semua orang dia hidup. Jadi ketika ada badai, mereka berdoa di ujung perahu sande itu, dan biasanya kalau kita menyebutnya biasa, tapi kalau nelayan di sana dia bilang pasti. Kalau doa itu dilakukan, tawassul menghadirkan Imam Lapeo juga hadir berdoa di situ, maka badainya akan reda. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang? Masih. Saya sempat riset ke kampung-kampung nelayan di sana, hampir semua rumah memang memajang foto Imam Lapeo. Waktu saya sempat tanya, ini kok ada yang duduk, ada yang berdiri? Dia bilang yang duduk itu masih ada keturunan keluarga dengan Imam Lapeo. Kalau yang berdiri, dia tidak ada keturunan, tapi kami sangat menghormati beliau. Jadi masih kental sekali ya? Masih. Soal kekaromahannya beliau. Kekaromahannya. Ada juga satu sesi yang tiba-tiba perahu tidak mau berhenti bergerak di tengah lautan, ada masalah dengan mesin atau apa. Terus Imam Lapeo itu turun dan airnya katanya cuma sampai ke betis. Setelah itu dia naik lagi, nelayannya kira mungkin tadi ada batu atau apa, setelah dia cari, enggak ada, yang itu laut dalam.
Nah, yang seperti itu. Dan kalau kita yang membahasakan itu tentu kita sebut mitologi. Ada mistis-mistisnya juga. Tetapi kalau di sana nggak bisa karena itu kepercayaan. Sebagian besar orang di Mandar. Dan sampai detik ini warga di sana masih meyakini kisah itu. Masih. Masjid Imam Lapeo yang berhadapan dengan rumah beliau itu menjadi pusat persinggahan terbesar di wilayah Sulbar. Hampir semua jalur itu kan jalur antar provinsi di situ, ke Manado, ke Palu kan. Orang di situ semua urusan. Mau daftar kuliah di situ, mau melahirkan di situ, mau punya pacar singgah di situ. Jadi hampir semua besar itu singgah di situ. Dan menarik, unik. Kalau saya ditanya uniknya itu karena satu-satunya masjid yang saya dapat tempat wudhunya itu kolam besar terus pakai gayung banyak. Mirip di Aceh ya model masjidnya. Iya. Pakai gayung. Yang menarik ini Kak. Tadi kan dibilang tidak ada catatan sejarah tertulis tentang beliau. Tidak ada naskah yang bisa dijadikan patokan untuk mencari tahu jejak-jejak Imam Lapeo. Nah, sudah banyak yang meneliti, banyak naskah yang bercerita tentang dia. Yang saya maksud tadi tidak ada naskah adalah peninggalannya beliau. Beliau yang tidak punya, misalnya kalau dia punya tafsir apa yang dia dia tidak meninggalkan buku misalnya. Karya tulis lah kalau bahasa sekarang. Betul. Nah, ketika Anda riset dengan tim misalnya, tentu satu cerita tidak mungkin itu langsung jadi pegangan. Nah, bagaimana Anda sampai di titik mana sampai Anda bisa menyimpulkan oh ini yang kita pakai cerita ini? Prosesnya maksud saya. Waktu itu ada yang unik saat kami sempat silaturahmi ke rumah Pak Syafruddin. Waktu itu beliau masih Menpan. Menjelang akhir periode beliau sebagai Menpan, kami singgah, diundang sama beliau makan siang. Saya masih ingat hari Jumat tuh, setelah sholat Jumat. Terus setelah dia kasih wejangan tentang pengantar lah tentang Imam Lapeo, beliau mau balik ke Jakarta, kami izin. Terus saya sempat sebut kalau begitu kami izin untuk meriset lebih jauh. Takutnya kalau kami salah memvisualisasikan. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Menpan waktu itu, Pak Syafruddin Kambo. Dia bilang begini, enggak, tugas kamu sekarang hanya cari satu orang. Saya enggak sebutnya namanya, tapi ada satu nama yang disebut oleh beliau. Pokoknya kamu ke sana, ke Sulbar, cari nama itu. Keluhnya cuma itu. Setelah itu beliau ke bandara dan seterusnya. Nah, saya kemudian mencoba mencari nama yang nama itu juga bukan nama yang unik, namanya umum. Jadi cukup banyak orang yang punya nama itu. 3 hari saya berkeliling bolak-balik Majene Polman, udah putus asa. Pertama kali kita tiba ke sana itu langsung sowan di turunannya waktu itu Haji Marhamah almarhum. Keturunannya Imam Lapeo. Yang terakhir yang setelah 3 hari bolak-balik tidak ketemu, udah kita balik Makassar. Tapi sebelum balik kita singgah lagi sama Haji Marhamah. Singgah lagi di situ. Nah, Haji Marhamah itulah yang kemudian bilang, oh itu rumahnya di belakang masjid itu. Nah, kami ke situ, ke rumah itu. Betul rumahnya, tetapi dia tidak menempati itu lagi. Dia udah pindah, ada perumahan baru. Akhirnya kami ke sana. Ternyata betul orang itu ada, dan ada hal yang unik memang dari apa yang beliau ceritakan terkait dengan Imam Lapeo itu. Dan ini hubungannya apa dengan Imam Lapeo orang ini? Dia juga turunan turunan langsung. Iya, dia turunan. Nah. Jadi bisa dibilang informasinya A1 lah kalau dari dia. A1, cuman begini. Ada yang unik ketika kita meriset Imam Lapeo, di antara turunan-turunannya itu juga kadang-kadang tidak seragam dalam menjelaskan. Masing-masing punya versi. Masing-masing punya versi. Misalnya begini, versinya sebetulnya hanya penafsiran yang beda, kontennya sama. Misalnya dulu itu pernah terjadi gempa, kemudian masjid Imam Lapeo itu miring. Gempa itu sampai menyebabkan dia miring. Subuhnya atau pagi atau subuh itu kembali tegak. Miring terus kembali tegak. Iya, kembali tegak pada itu. Sebagian orang meyakini, bukan sebagian sih, hampir semua orang di wilayah Mandar sana meyakini itu karena keramatnya Imam Lapeo. Dia balik lagi. Sampai sekarang masih menara itu masih berdiri. Masih ada seperti itu ya, masih ada. Itu dipertahankan. Masjidnya udah beberapa kali renovasi internalnya.
tetapi menaranya tidak. Nah, yang saya mau sampaikan ini, saya tanya beberapa teman yang juga masih ada hubungannya langsung dengan LPO. Ada yang bilang miringnya 45 derajat, ada yang bilang enggak, sudah hampir kena tanah gitu. Ada yang bilang enggak, miringnya dikit. Nah, tetapi kalau orang itu yang tadi Pak Syafruddin Kambo minta ke sana, dia hanya gini, enggak, pokoknya miringnya 30 derajat. Ya udah, semua orang yang mulai yang benar sedikit, benarnya banyak, yang salah udah langsung sepakat, ikut saja. Kalau dia udah bilang 30 derajat, 30 derajat. Berarti orang ini apa istilahnya ya? Dulu saya pikir dia yang dituakan, ternyata tidak juga, karena ternyata banyak yang lebih tua dari dia. Tetapi dia punya apa ya? Kalau dia bisa menjadi penengah ketika ada hal yang seperti itu. Perdebatan soal Imam Lapeo. Berarti dia punya, kalau cukup punya data yang akurat ya mungkin ya. Iya, dan itu 2018 kalau saya tidak salah. Kami ke sana 3 kali, kita ke Polman Mandar, Majene. Setelah itu masuk fase pandemi, tidak pernah lagi. Jadi sebenarnya kami masih punya PR-nya itu pengen melaporkan saja pada Pak Syafruddin Kambo bahwa kami ketemu orang itu. Nah, itu belum pernah kami sampaikan, belum kami laporkan karena tidak ada lagi. Dan sekaligus sudah melakukan riset kecil-kecilan. Iya, termasuk kemudian kita yang buat sampai teaser itu kalau tidak salah. Jadi teaser itu berdasarkan dari? Iya, riset itu. Di yang kunjungan ketiga kalau tidak salah itu kita udah langsung tag di sana. Oh, gitu. Tagnya itu di belakang, di pesisir yang memang rumah tempat kelahirannya Imam Lapeo di belakangnya. Saya sudah membayangkan bagaimana efeknya, bagaimana kita bisa mengetahui lebih jauh tentang sosok Imam Lapeo, karena memang kita buta literasi tentang beliau kan. Apalagi seperti yang Kak Kures tadi bilang, tidak ada karya tulis yang beliau tinggalkan, warisannya. Nggak ada yang wariskan. Dan tentu kalau macam penelitian oke lah kita percaya, tapi kan kalau tidak ada catatan atau karya-karya yang ditelurkan seperti Syekh Yusuf, orang yang skeptis pasti. Ya. Tradisi lisan sebetulnya. Tradisi lisan. Syukurnya kita karena kemudian tradisi lisan itu menjadi sebuah kepercayaan yang diterima oleh semua orang di wilayah sana. Tapi penting sih, kalau apalagi Sulawesi Selatan sekarang kekurangan toko panutan. Waktu itu memang kita dulu rencananya memang mau bikin 2 tower itu, Syekh Yusuf dan Imam Lapeo, karena tidak boleh kita menerima hanya satu Syekh Yusuf itu, karena ada toko yang tidak kurang lebih sama dengan dia, Imam Lapeo. Ilmunya sama menurut saya. Bahkan dia punya kelebihan karena dia menjadi satu-satunya yang justru belok kanan ke wilayah Eropa. Padahal dulu di zaman angkatan beliau semua pada jalurnya Mekah Madinah, sebagian ke Afrika, karena jalur haji kan memang jalur itu Afrika Selatan pada waktu itu. Dia kok tiba-tiba, dan itu yang menarik, kenapa? Dan itu harus di riset, makanya saya bayangkan ini kalau bahkan dulu saya sempat berpikir ini yang berat sebetulnya bukan tag pada sesi dakwanya beliau di daerah Mandar. Justru yang berat ini menghadirkan Turki di 1800 akhir 1900-an awal itu. Backgroundnya ya? Turki karena dia kan dia mungkin sekitar 7 tahunan, 8 tahun di Turki. Berapa tahun? Sekitar 7 tahunan ya, kalau saya dari informasi-informasi yang kita dengar. Sementara ada 7 tahun yang disebut 8 tahun. Itu cukup lama menurut saya. Bisa bayangkan kalau ini film jadi kok. Bagaimana, dan mungkin hanya beliau yang jalur dakwahnya, jalur belajarnya berbeda ya? Iya. Kalau film ini jadi, saya yakin akan ada track khusus Turki Indonesia. Masuknya dari jembatan film ini. Seperti misalnya kemarin saya ke Bali, saya melihat begitu banyak turis India sekarang mendominasi di Bali. Oh, saya tanya apa dengan Bali? Oh ya, karena dia sama Hindu di sana, sama-sama. Nah, kalau ini dibuat, selama ini kan pikiran kita, kenapa orang ke Afrika Selatan, Cape Town? Karena di sana ada Syekh Yusuf. Orang Afrika Selatan sekali-kali berkunjung ke sini. Ada ikatan ya? Iya. Ada ikatan ya? Iya. Nah, kalau ini kita buka, saya yakin ini jembatan baru buat
bilateral Indonesia Turki. Ada ikatan emosional kan, ada ikatan emosional ketika Yes. itu jadi. Betul. Sama seperti ceritanya Bung Karno yang minta dicarikan makam Imam Bukhari kan. Imam di sana. Bukhari. Nah itu justru yang Di Rusia. membuat wisatawan Indonesia kenapa lari banyak ke Turki, Iya, karena mau betul. lihat itu. Betul. Dan saya juga tidak tahu apakah sebelum riset terlalu jauh, apakah pengaruh Imam Lapio ini juga membuat ciri khas sebagian besar masjid di wilayah Mandar sana itu memiliki menara. Karena tradisi menara itu memang kan di Ottoman dulu, Ottoman Turki itu di situ. Di wilayah Makkah Madinah itu sebenarnya tidak familiar ada menara. Nanti Masjidil Haram versi tahun berapa kemudian dibuatkan menara. Berarti kalau memang begitu, hampir semua tanah Bugis kan punya menara masjidnya. Tetapi wilayah Sulbar itu unik. Wilayah Sulbar itu unik karena beberapa masjid yang sempat sepintas saya lihat, saya kadang-kadang bilang ini lebih mahal menaranya daripada Modelnya masjid. mungkin ya? Iya, dan sangat bercorak. Turki, Iya, Eropa. Kalau yang Eropa Timur. Kalau di Sulawesi Selatan menurut saya tidak, dia lebih ke Mekah Madinah, lebih banyak. Bahkan ada banyak yang tidak punya menara. Kuba terus pakai corong. Kalau di Sulbar saya melihat ada yang unik di menara-menara itu. Nah maksud saya, jangan-jangan ya, jangan-jangan kenapa di tanah Sulawesi itu hampir semua masjid punya menara? Kiblatnya dari situ, Bisa jadi. karena peninggalan jejak Iya. dari Imam Lapio. Itu. Tapi ini asumsi ya. Iya, Saya masih asumsi. asumsi saya. Saya pikir Imam Lapio yang punya Apa ya Pak? andil kemudian membuat corak masjid-masjid kita khususnya yang di Sulbar itu sangat kelihatan, sangat beda menara-menara. Unik. Tidak ada menara yang seragam, tetapi semuanya kelihatan unik. Kuba-kuba juga kemudian menjadi tidak seperti standar Mekah Madinah yang dia bulat. Kalau kita ke Sulbar itu kubanya malah unik-unik. Di sana? Iya, di wilayah Mandar sana. Tapi saya lebih spesifik melihat menaranya. Menara. Kalau memang benar seperti itu, boy, luar biasa efeknya ini Imam Lapio. Iya, Kalau memang benar asumsi kita tadi yang kita bicarakan itu benar. Dia memang itu jadi jembatan bilateral sih sebetulnya. Turki Indonesia, orang Turki akhirnya punya alasan kenapa harus ke Indonesia mengunjungi Imam Lapio. Iya, iya. Dan orang Indonesia kenapa harus ke Turki Karena yang tempat mengunjungi belajar- Imam Lapio juga. Karena Imam Lapio bawa ilmu dari Turki, Ya. belajar dari Turki bawa ke Indonesia. Betul. Ya mudah-mudahan rencana produksi film ini Amin. bisa lanjut. Amin. Iya. Bagus, karena Kami dengan teman-teman di PH Rumah Tujuh Langit sih memang fokusnya pada produksi film-film pendidikan, motivasi, sejarah, budaya. Makanya kita muncul kayak Laga Ligo yang 2 sebelumnya itu, satu tentang pesantren, satunya tentang tokoh atau biografi. Yang Pelintas Batas itu autobiografi juga. Jadi lebih ke wilayah situ. Mungkin memang tidak, orang kan sekarang kalau ndak horor, komedi gitu. Kami memilih jalur yang lain karena saya pikir ini jalur dakwah. Ini jalur dakwah dengan panggung yang berbeda, kan tidak semua harus menggunakan mimbar. Betul. Nah, saya melihat mimbar saya media seperti ini. yang jelas ada nilai edukasi di Ada film. edukasi di situ. Itu penting. Dan saya sepakat sih, saya lebih senang dengan film-film yang Ya. saya pribadi kan, saya juga penikmat film, cuman saya lebih, kalau bicara genre saya lebih suka dengan genre-genre kolosal yang bercerita tentang sejarah atau riwayat, Ya. soal kebudayaan. Betul. Dan karena seperti yang kita bilang tadi, di film-film seperti itu kan, genre-genre seperti itu syarat akan nilai-nilai edukasi. Dan Orang saya tidak tahu ya, tapi mudah-mudahan semua teman produksi film pikir seperti itu. Semua perbuatan kan dari niatnya, dinilai niatnya dulu. Nah kalau kita niatkan itu jadi amal jariah kan, ya, semua yang nonton kemudian dia men-share dan seterusnya, amal jariahnya jalan juga. betul. Dia jadi edukasi, jadi media dakwah sih sebetulnya paling penting, khususnya bidang sejarah, kebudayaan, baik yang spesifik spiritual agama maupun hal-hal yang sifatnya masih 50-50 mitologi atau tidak seperti Laga Ligo itu. Tetapi dia harus ada yang memvisualisasikan, karena zaman berubah. Anak-anak kita sekarang milenial itu
bukan lagi anak yang generasi bisa membaca. Bukan generasi pembaca. Bukan. Literasinya berubah. Literasi digital itu kan membaca itu ditafsirkan sekarang nonton, mendengar itu membaca. Mereka tidak lagi membaca koran toh karena sudah ada berita. TV. Mereka nonton saja beritanya. Itu juga membaca. Karena modelnya berubah, maka format dakwahnya kita memang juga harus berubah. Panggungnya harus berubah, mimbarnya, kertasnya hilang, ya kita ganti jadi digital. Iya sih, betul juga. Betul. Nah, selama ini memang concernnya ke situ kayak. Iya, insya Allah. Concern film karyanya ke situ. Dulu pernah kita ada yang nawarin, salah seorang calon eksekutif, tawarkan kita film horor. Saya diskusi sama teman, gimana nih, kita ambil dah. Setelah itu saya bilang, udahlah kalau horor kita jadi penonton saja, biar teman yang lain yang buat, karena ya kita juga suka nonton horor, tapi buat produksinya ya kita enggak di situ. Visinya beda kayak. Visinya beda. Dan saya disclaimer dulu, beliau ini adalah Kak Quraisy ini adalah pendiri dari Rumah Tujuh Langit, betul Kak? Ya, rumah produksi. Salah satu rumah produksi asli dari Sulawesi Selatan. Rumah Tujuh Langit itu berdiri kapan Kak? 2017. Ketika Melawan Takdir. Melawan Takdir iya, itu. Akan produksi Melawan Takdir. Waktu itu kita daftar, persyaratan harus ada. Waktu itu kita buat CV-nya dulu. Setelah daftar ternyata terus Bang Film nggak nerima untuk layar lebar CV. Dia harus PT. Jadi kita bikin lagi PT-nya. Itu tadi makanya saya sebut kecelakaan yang kemudian berujung. Justru menjadi jalan hidup mungkin ya. Kalau jalan hidup kan kita jalani saja. Proses kita jalani saja, Tuhan yang punya urusan. Baik. Betul. Nah, Rumah Tujuh Langit berdiri 2017. Kenapa namanya Rumah Tujuh Langit? Dulu awalnya Langit Ketujuh. Ada yang sampaikan Langit Ketujuh. Saya pikir sudah terlalu banyak yang terinspirasi dari menggunakan. Sidratul Muntaha atau gimana? Iya, itu juga. Memang itu. Iya. Karena waktu itu terus saya sampaikan, saya lama malam terus waktu itu ada teman yang seorang pelukis, dia buat dalam bingkai kayu, dia udah tulis tuh langit. Sebelum dia tulis tujuhnya, saya bilang enggak, ganti Rumah Tujuh Langit. Pertama, jarang orang yang menggunakan itu. Yang kedua, filosofisnya itu gini. Waktu kita bikin film di bumi, kan kita sedang difilmkan di langit. Ya. Jadi nanti pertanggungjawaban film kita ini gawat tuh, kalau kita bikin film yang aneh-aneh, nanti pertanggungjawabannya berat. Oh iya, keren. Jadi kita jadi sutradara di bumi, padahal nanti di langit kita juga sedang difilm, kita jadi pemainnya, nanti diputar di sana. Iya. Pada waktu hari kebangkitan Jadi diputar selalu semua. Filosofinya itu visi dan filosofinya selalu berkibar dengan agama. Iya. Akhirnya kita setiap mau buat produksi, ini apa ya? Ini salah dah ini. Ini keluar jalur dah ini. Karena itu tadi kan lebih berat kalau kita kemudian punya niat dan idenya misalnya memang sudah salah. Iya, di bumi selamat, nanti kalau diputar di langit kita hadir di situ, betul, ketahuan salahnya lebih berat. Di Rumah Tujuh Langit itu ada di sini kan ketika setiap produksi Kak Quraisy sendiri yang jadi sutradara ya. Di Lagaligo yang saya milih untuk produser. Kalau yang di Melawan Takdir dan supporter masuk pesantren itu saya produser sutradara, karena waktu itu saya lagi belajar juga di awal. Ke depan ini saya mungkin lebih banyak akan jadi produser, meng-crack sutradara supaya ada sutradara baru yang regenerasi juga ya. Iya. Imam Lapio saya mungkin rencananya? akan jadi penulis naskah, tapi juga tidak akan menjadi sutradara. Saya akan coba itu tadi. Ilmu sutradara itu dapat dari mana, Bang? Sutradara itu kan sebetulnya manajemen umum. Iya. Manajemen. Di dalam film itu sebetulnya ada 3 sutradara. Sutradara cerita, sutradara gambar, sutradara suara. Di atas 3 sutradara ini ada 1 manajer. Manajer itulah yang selama ini kita sebut sebagai sutradara. Oh iya. Ya oke. Ya, jadi sebetulnya ini konsep manajemen secara umum sih sebetulnya. Bagaimana mengatur pembantu rektor 1, rektor 2, rektor 3 saya saja paham. sebetulnya. Ya. Dan masing-masing dan tanggung jawab DOP itu Director of Photography, semua yang berkaitan dengan gambar itu urusannya dia.
spot. Iya, angle. Angle. Dan seterusnya itu urusannya dia. Kalau dia salah, gambarnya jelek, penonton bilang apa? Ini film sutradaranya siapa sih? Bukan dia yang dicari. Iya, betul. Sutradara gambar siapa? Jadi yang manajer itu yang dicari. Tapi kalau gambarnya bagus, terus orang bilang, wih keren ini kameramennya, bagusnya tahu gambarnya. Jadi nah itu yang selalu saya sampaikan sama teman-teman. Oke, saya jadi produser, you jadi sutradara cerita. Kalau ceritanya bagus, toh kalau dapat penghargaan kan kamu yang naik, bukan saya. Sutradara gambar juga gitu, sutradara suara juga seperti itu. Jadi kalau kemudian ada yang salah dari ketiga itu, memang bebannya di sutradara umum. Karena penonton tidak mau tahu siapa sutradara gambar, sutradara suara, sound director, dia tidak mau tahu. Iya. Pokoknya kalau suaranya jelek, yang salah sutradara. Iya. Padahal yang salah sebenarnya sound director. Gambarnya jelek harusnya kan di pimpinan yang salah. Iya, itu memang ada resiko dia jadi sutradara umum itu. Nah, jadi tiga itu. Nah pasti kan di film jelas berbeda kan, agak-agak beda mungkin dengan yang lain. Sebagai seorang sutradara umum, misalnya sutradara harus paham soal visual, harus paham soal. Sebetulnya di situ kesalahannya. Sutradara umum sebetulnya bukan tidak harus, tapi mestinya tidak masuk ke wilayah teknis itu. Dokter kan seharusnya tidak boleh nyuntik, yang nyuntik perawat. Sejago-jagonya dokter nyuntik, you tidak punya ilmunya, tidak ada mata kuliahnya. Yang harus nyuntik itu perawat, walaupun mungkin kamu jago. Sutradara itu sejago-jagonya dia. Katakanlah dia sutradara dulu basicnya kameramen, terus milih jadi sutradara. Akhirnya dia harus pakai kameramen, DOP di bawah yang menggantikan dia. Dia tidak boleh menegur ini secara teknis. Ini harus berkreasi dengan pikiran sutradara gambarnya dia. Sesuai dengan eksplorasinya. Iya, kalau kemudian dia salah, kemudian sutradara yang mau nyalain dia, saya bilang, ya kamu yang salah memilih orang. Kan tugas sutradara umum tinggal mencari orang yang jago di sevisi dengan dia. Mungkin begitu ya? Tidak, sebetulnya tidak usah dipaksakan harus sevisi. Karena toh kalau kemudian gambarnya bagus, kan bukan yang pemilik visi yang diajak naik penghargaan DOP terbaik, kan DOP yang ambil pialanya. Sehingga dia harus berkreasi dengan wilayahnya dia. Kalau gambarnya kemudian menjadi begitu, ya biarkan, kan dia pelukisnya. Yang suara kan dia yang aransemennya. Saya tinggal mencari orang, oh kalau saya mau seperti ini maka orangnya ini. Kalau karakter gambar saya pengen begini, orangnya ini. Iya, kita ke situ saja. Bahwa kemudian cara meng-hire seperti itu ya? Iya, karena kalau sutradara umum juga mau menegur langsung sutradara cerita, ya mending nggak usah pakai kamu aja sekalian jadi kameramen, kamu juga yang jadi sound director dan seterusnya, repot. Tidak mesti paham-paham banget. Yang Iya. jelas si sutradara ini Di bawah sutradara umum kan biasanya masih ada sutradara lagi. Sutradara. Bahkan ada beberapa film itu yang sutradaranya itu dia bisa memproduksi lebih dari satu film pada waktu yang bersamaan. Ada beberapa scene dia nggak ada di lokasi karena dia harus diproduksi sebelah. Yang mengeksekusi itu Astrada. Jadi terus nanti dia, wah ini jelek gambarnya gara-gara saya tidak hadir. Ya enggak boleh. Karena itu sudah ranah prerogatifnya DOP dan soundman. di Rumah Tujuh Langit sekarang ada berapa tim yang tergabung? Sebetulnya Rumah Tujuh Langit itu dia hanya manajemen administratif, pendaftaran film dan seterusnya. Ketika ada produksi baru kita nyonding berapa tahun. Baru perekrutan kru ya. Iya, tempor karena kan film kan tidak seperti apa? Kerja kantoran yang harian tuh. Iya. Ada jam pulang jam datang. Dia per produksi. Ketika mau ada produksi itu juga masih harus koordinasi dengan teman-teman pihak lain karena kan orangnya dia juga yang akan kita itu saling silang. Circle-nya sama, iya. Jadi kita menghormati, oh ini saya lagi ini Kak, cuman di bulan ini saya lagi syuting proyek ini di PN. Oke, kita coba kita cari jalan tengah. Jadi karena memang sumber daya berapa banyak sih DOP di Makassar gitu. Apalagi sutradara belum. Jadi intinya sesuaikan dengan selera ya. Sesuaikan dengan selera. Satu. Dan kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi, ya. Yang juga sebetulnya saya mau garis bawahi bahwa di Makassar khususnya ini urusan produksi film itu menurut saya anak-anak di Sulawesi ini itu sudah khatam, tamat di A sampai Z. Gambar bagus, suara bagus, gambar improvisasi keren ya. Udah usah dipertanyakan lagi. Bagus. Secara kualitas ya? Iya, secara kualitas mereka cukup banyak yang menurut saya bagus. Nah sekarang yang tidak ada di kita itu sebetulnya adalah
karena kita masuk ke film industri, yang nggak ada yang ngurus marketing film itu, yang jual filmnya. Karena ini bukan hanya terjadi di kita, bahkan di daerah-daerah yang sudah lebih maju, di Jakarta, Jogja, Bandung, itu ada beberapa PH juga yang baru merintis awal, itu juga akhirnya jebloknya di situ. Filmnya bagus, yang jual gagal. Atau mereka memang tidak punya fokus untuk mikir ini filmnya bagus, pasti yang nonton banyak. Ternyata dapat jadwal tayang bulan Ramadan, musim hujan pula gitu. Nggak ada yang nonton. Iya sih. Itu, nah itu yang harus dipikir, sehingga marketing film itu penting. Kita belum ada concern ke sana. Betul, mestinya harus ada satu unit di Makassar ini. Dia khusus speknya pada Fokus ke marketing situ. film saja. Jadi semua teman-teman pihak lain itu fokus bikin film saja. Kau pokoknya bikin film yang bagus. Kalau you punya film, Yes. bawa ke sini. Iya, tugas kami jual. Kita yang jual. Iya, itu. Karena saya melihat memang banyak film berkualitas, penontonnya nggak ada. Iya. Dikit. Sebaliknya, ada beberapa film yang menurut saya standarnya kok, saya heran melihat jumlah banyak penontonnya kok banyak, tapi filmnya menurut betul saya nggak betul. Saya pernah menonton, saya tidak usah sebut judul, pernah nonton beberapa film. Kalau menurut versi saya pribadi B aja, biasa. Iya. Tapi sebelum kita nonton kan Mm-mm. promosinya bikin penasaran, nih. Meledak Ya, kan? itu bagian dari marketing. Ya, Marketing. makanya marketing. Marketing itu yang kita belum ada. Kita habis-habisan di biaya produksi dan seterusnya. Ketika kemudian mau film itu dipasarkan, mau dipromosikan dan seterusnya, kita lalai kadang-kadang di situ. Terus akhirnya kita, aduh, udah capek-capek bikin film, ternyata. Padahal harusnya kita punya peluru banyak di bagian di bagian marketing ya. Ya, untuk bisnis. PH-PH yang sudah lebih mapan, biaya marketing itu jauh lebih besar daripada biaya produksi. Lebih besar, sehingga mereka bisa memastikan keuntungan bahkan sebelum film itu diproduksi. Sudah dijual. Ya, mereka sudah bisa menghitung keuntungannya, karena yang kerja itu orang marketing. Ada dulu salah satu cerita yang saya disampaikan teman, ada seorang marketing film, sampai filmnya berhasil tayang dan itu meledak menjadi salah satu film yang sampai, kalau tidak salah, sampai hari ini masih masuk 10 besar film nasional. Marketingnya itu setelah 3 bulan film itu turun, itu baru ngasih tahu ke Yang punya film. Saya bisa nonton filmnya di mana? Padahal filmnya meledak. Marketingnya tidak pernah nonton filmnya. Dia bisa menjual sesuatu yang tanpa dia melihat sama sekali. Dan itu yang harus teman-teman di Makassar punya ya, di Sulawesi ya? Mestinya harus ada itu, sehingga semua film akan orang merasa nyaman berinvestasi di film karena ada satu unit atau satu apalah gitu, ada perusahaan yang khusus. Secara hitungan bisnis pasti investor pasti mau nyari untung kan ya? Iya, betul. Itu karena konsekuensi kita masuk ke dunia industri. Kecuali kalau kemudian kita hanya mau pentas, festival, teater, ya oke lah. Kalau itu, makanya tadi kalau itu di level festival, pentas-pentas teater, itu tadi yang saya sebut, teman-teman kita di Makassar, di Sulawesi ini khatam menurut saya, tamat nih. Bagus banget. Caranya cuma di situ aja. Iya. Persoalannya setelah selesai masuk ke layar lebar bioskop, mau masuk ke TV berlangganan yang gitu. Itu mereka agak ini gimana caranya bawa ke billboardnya yang pesawat itu, ini jalur apa masuk ke televisi. Semoga Herald bisa jadi Amin. marketing. Amin. Ya, teman-teman. Berarti semua film selesai sensor harusnya bawa ke Herald. Iya. Nanti kita yang jualin. Iya. Karena kan selalu pertanyaannya itu kalau teman-teman udah lulus sensor. Kalau lulus sensor kan udah bisa tayang, tinggal nunggu. Udah lulus sensor, sudah keluar STLS istilahnya, surat tanda lulus sensor. Sudah. Setelah itu apa? Kita tunggu tayang. Setelah tayang kita berdoa. Harusnya sebelum ke sana bawa dulu ke peti marketing. Wah, betul. Harus ada upaya di situ. Karena ada ikhtiar tuh. Unit marketing itu bisa mempengaruhi psikologi lembaga lain. Iya, kan, ya? bahkan sebetulnya kontrak dengan unit-unit marketing itu sudah dilakukan ketika film itu belum diproduksi. Banyak film yang di Indonesia cukup sukses belum diproduksi, marketingnya udah jalan. Film belum diproduksi, penontonnya sudah dapat sekian ribu. Sudah ada hitungan penonton. Iya, ini belum syuting, belum mulai syuting, dia sudah kunci berapa ini perusahaan yang akan sudah pasti nonton, ini sekolah ini sudah dia udah.
Itu kelemahannya teman di Sulawesi. Iya, betul. Kenapa sampai karya-karya teman-teman di sini agak kurang bisa bersaing? Iya. Mungkin salah satu faktor ya. Betul. Nah, mungkin terakhir ya, masih bisa. Terakhir, saya mau tanyakan, kenapa teman-teman di Sulawesi Selatan, sinias-sinias di Selatan itu, Halan, ketika membuat film film yang mengangkat soal cerita lokal, budaya, entah itu budaya, sejarah atau gimana, kenapa selalu ada campuran bahasa umum yang dipakai? Kenapa tidak pure 100% bahasa lokal yang diangkat ketika itu menceritakan soal cerita budaya daerah itu? Konsekuensi masuk ke dunia industri seperti itu, satu. Film-film Homerus itu tadi yang saya sebut, yang Perseus, Hercules, Xena, semua yang tokoh-tokoh Romawi, Yunani kuno itu kan juga tidak menggunakan bahasa Yunani. Tidak berani dia menggunakan bahasa aslinya. Nah, coba kau bikin pakai bahasa Yunani saja. Yunani yang paling modern saja sekalian kau pakai. Nggak usah Yunani klasik. Tapi kan tidak, mereka pakai bahasa Inggris. Kenapa? Mereka akan tayang di banyak negara, khususnya yang berbahasa Inggris. Market lagi bicara soal Market di situ. Yang kedua, khususnya kita ya di lokal, kita belum terlalu berani menggunakan subtitle dengan bahasa kita, gitu. Bahasa kita. Karena terlanjur kita direcoki selama ini kalau ada teksnya pasti ngomongnya bahasa Inggris. Kita pasti akan aneh melihat film berbahasa Arab misalnya. Dialognya Arab tetapi pakai teks Indonesia. Itu masih, nah seperti itu kira-kira. Terlanjur kita di dalam mindset mungkin ya? Mindset dijajah kita dengan pola bahasanya Inggris, ada subtitle. Iya. Bahasanya bahasa Indonesia pop. Kalau kita pakai bahasa daerah, terus nanti itu mindset ya. Mindset. Sebetulnya saya punya lagi di kepala saya sedang saya masuk pelan-pelan. Memang saya rencana mau buat satu lagi film anak-anak juga, itu yang kemudian menggunakan lima bahasa lokal mereka, tetapi dia lebih pendidikan anak-anak dan itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa apa? Bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja atau Enrekang, yang kemarin satunya bahasa Mandar, kemudian ada satu yang menjadi translator anak yang menghubungkan mereka itu terus. Ya, anak satu ini yang menguasai 4 bahasa populer. Bahasa populer ya, tadi. Dia hanya menghubungkan itu. Karena saya berusaha, mudah-mudahan film itu bisa jadi juga dan kita bisa munculkan bahasa lokalnya tanpa terganggu dengan subtitle. Amin. Tapi itu sih yang selalu mengganggu saya selalu ini. Kenapa teman-teman sinias-sinias kita di sini terutama ketika membuat film daerah, film yang mengangkat cerita daerah, kultur atau segala macam itu, kenapa selalu terkontaminasi dengan khususnya dialog ya? Bahasa populer. Bahasa populer. Kenapa tidak pure menggunakan 100% dialek lokal juga? Konsekuensi industri nonton. Itu jawabannya itu ya, konsekuensi industri. Saya sudah dapat jawabannya. Oke, terima kasih banyak waktu sebentar. Mudah-mudahan saya dapat banyak informasi baru, terutama soal Imam Lapeo tadi. Dan ini yang jadi bikin kita jadi penasaran kelanjutannya gimana, dan semoga produksi film ini bisa tetap berlanjut dan bisa segera rilis, insyaallah. Dan kita doakan teman-teman di Rumah 7 Langit bisa lebih konsen dan punya effort lagi ketika memproduksi film, khususnya Imam Lapeo tadi yang kita tayangkan. Sekali lagi terima kasih banyak, Kak. Kita ketemu di ruang tamu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.